Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, autopsi dilakukan pada jasad Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas di Gunung Rinjani. Permintaan autopsi ini datang dari pihak keluarga untuk mengetahui penyebab kematian Juliana. Jenazah pendaki asal Brazil, Juliana Marins, yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani telah dievakuasi. Rencananya, jenazah akan segera diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Permintaan otopsi datang dari keluarga Juliana untuk mengetahui penyebab kematian Juliana di Gunung Rinjani. Sebelumnya, evakuasi jasad Juliana berlangsung dramatis karena terkendala cuaca. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Juliana terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Juliana akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Denpasar, Bali. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam dan permohonan maaf. Mereka memang membatasi diri untuk tidak didokumentasikan karena masih dalam keadaan berduka. Jadi sementara ini sedang dalam proses administrasi. Jenazah akan dibawa ke Bali, kemudian akan diberangkatkan dari Bali menuju. Sementara itu, pemirsa, Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto diserbu netizen Brazil pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Mereka kecewa karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brazil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. DPR menyoroti hal serupa dan telah memerintahkan komisi terkait untuk memberikan masukan pada pemerintah tentang apa yang terjadi di Gunung Rinjani. Ya, tadi kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan kunjungan atau juga evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brazil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X kepada tim SAR Indonesia. Mereka menanggapi tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai warganet Brasil menyerbu akun Instagram Prabowo Subianto, pimpinan DPR memastikan akan ada evaluasi pada proses evakuasi pendaki asal Brasil, Juliana Marins. Ya, tadi kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan kunjungan atau juga evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Ya, pemirsa, di balik keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil, Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dan pemirsa, drama perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terus berlanjut. Ridwan Kamil mengajukan gugatan balik kepada Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah karena Ridwan Kamil menilai dia mengalami kerugian secara material dan imaterial. Perseteruan antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Ridwan Kamil melalui kuasa hukum mengajukan gugatan balik terhadap Lisa Mariana. Tak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil menuntut Lisa Mariana sebesar 105 miliar rupiah. Besaran tuntutan tersebut dinilai layak karena RK mengaku menderita kerugian material dan imaterial. Kerugian material antara lain tidak dapat melakukan pekerjaan selama proses sidang berlangsung, sementara kerugian imaterial, reputasi RK sebagai tokoh nasional tercoreng dengan adanya kasus tersebut. Terdegradasinya reputasi yang baik, nilai ketokohan dari Pak Ridwan Kamil. Kita kan tahu bahwa Pak Ridwan Kamil adalah tokoh daerah bahkan nasional yang selama ini menjadi penentang. Nah, itu terdegradasi, bahkan hilang, bahkan hancur. Dan kedua, hubungan keharmonisan dan harga diri yang hancur dan nilai-nilai kehormatan yang sudah hilang. Dari siapa? Dari keluarga inti, dari keluarga besar, bahkan hilangnya keharmonisan dalam hubungan suami istri di dalam perkawinan mereka. Sebelumnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani sidang pembacaan pokok gugatan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Setelah menyepakati gencatan senjata dengan Iran, Israel malah kembali menyerang Gaza. 80 orang tewas. Kami hadirkan informasinya usai jeda.